Jika kamu hendak ke salon atau direferensikan salon oleh temanmu, kira-kira dari ketiga salon ini, mana yang kemudian membuat kamu tertarik untuk datang dan mencobanya? Yang pertama adalah salon Broto, kedua salon Aming, yang ketiga salon Sinta. Tentukan pilihannya. Salon Broto, salon Aming, atau salon Sinta. Ya, tentunya kamu akan pilih salon Sinta. Kenapa? Karena dari pemilihan nama sebenarnya kita sudah punya bayangan akan seperti apa sebuah bisnis. Mungkin kalau kemudian kita dikenalkan dengan satu salon, nama salonnya adalah salon Broto. Nah, mungkin di bayangan kita, wah, jangan-jangan nanti kemudian yang menjadi eh, orang ataupun yang merawat kita ataupun yang akan melakukan treatment itu adalah seorang bapak-bapak berjenggot berkumis tebal. Nah, bagi kamu yang perempuan tentunya sangat tidak nyaman itu ketika misalnya mau melakukan treatment di salon kemudian dilayani oleh seorang laki-laki berjenggot berkumis tebal gendut ya seperti itu. Atau misalnya mungkin salon Aming. Nah, salon Aming itu ada kecenderungan kita oke, ini sepertinya orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang trans ya, nah, antara laki-laki dan perempuan. Nah, sentuhannya mungkin bisa jadi sesuatu yang nggak jelas bagi beberapa orang. Nah, kalau kemudian kita pengen datangi salon yang kemudian ya ini untuk perempuan dan kemudian sentuhannya perempuan, tak paling tahu apa yang kemudian dibutuhkan oleh perempuan, maka dari pemilihan nama sudah pasti itu kita akan memilih, kita akan mencoba yang namanya salon Sinta. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang apa pentingnya punya brand, apa pentingnya punya merek dan bagaimana caranya kita bisa menciptakan merek di dalam bisnis sehingga ketika merek itu ada, merek itu punya nilai jual, punya daya jual yang membuat orang mau datang, orang mau mengunjungi, orang mau berinteraksi dengan kita dikarenakan mereka sejak dengar namanya saja itu sudah percaya. Nah, ada beberapa poin yang butuh kita perhatikan ketika kita ingin menciptakan merek bisnis agar ngetop gitu ya, agar tidak hanya kemudian orang tertarik tapi juga punya nilai lebih seperti misalnya punya kredibilitas dan sebagainya. Yang pertama adalah kita butuh sesuaikan dulu dengan target pasarnya ya, target pasarnya. Nah, kalau target kita misalnya adalah orang-orang tua, maka tentunya mereka punya kecenderungan nama yang dominan, nama yang khas, nama yang menjadi sesuatu buat mereka dibandingkan dengan ketika target kita adalah mahasiswa. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini. Kita pengen buka sebuah warung makan. Nah, kalau warung makan bagi target ya, kalau target kita adalah orang tua, orang dewasa, keluarga, ya mungkin warung makan yang akan nama warung makan kita mungkin bisa jadi seperti Cita Rasa, warung makan Cita Rasa, Resto Sejuta Rasa, seperti itu ya. Jadi sesuatu yang lekat dengan cara berpikir market kita. Namun kalau kita pengen misalnya punya apa ya istilahnya ide untuk membangun sebuah bisnis dan bisnis itu adalah bisnis yang sifatnya ditujukan untuk anak muda. Nah, misalnya tadi ya resto ataupun warung makan, mungkin kita tidak akan menggunakan pilihan kata warung apa tadi Cita Rasa, Sejuta Rasa itu ataupun Resto Sejuta Rasa, tapi kita akan gunakan misalnya
rumah makan gaul, rumah makan milenial, sesuatu yang dekat dengan target market kita. Jadi yang pertama adalah pastikan dalam pemilihan warna kita sesuaikan dengan target kita. Kemudian yang kedua adalah usahakan nama yang kita gunakan adalah nama yang unik. Semakin unik itu akan semakin menarik karena keunikan akan membuat orang tertarik, keunikan akan membuat orang ingat itu. Jadi ada beberapa contoh, misalnya ada rawon, nasi rawon yang dijual yang kemudian dia menggunakan nama rawon setan. Nah, rawon setan adalah satu nama yang itu unik itu. Kenapa? Karena kok makanan tapi setan gitu, ataupun misalnya mungkin ada juga rumah makan yang dia menggunakan nama Mbah Galak, Tante Galak. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang membuat orang tertarik gitu. Orang oke, apa ini? Ada juga yang misalnya mungkin martabak Om Kumis. Nah, ini adalah hal yang sifatnya jadi sebuah keunikan yang membuat orang mudah untuk merekam, mengingat, dan akhirnya membuat orang jadi lebih tertarik untuk kemudian mendatangi gitu. Jadi yang kedua adalah poinnya, kalau kita pengen menciptakan sebuah merek, ciptakanlah merek yang sifatnya unik gitu. Kemudian yang ketiga, usahakan merek yang kita buat itu mudah untuk diucapkan, jangan sesuatu yang sulit ya. Jadi semakin mudah semakin baik gitu. Tapi kalau semakin sulit akhirnya justru akan menyusahkan kita itu. Nah, contoh misalnya barber shop ya, pangkas rambut idola. Nah, itu kan simpel, sederhana, mudah diucapkan. Nah, tapi kalau misalnya pangkas rambut Zuckerberg, itu sesuatu yang belibet dan orang bisa jadi ketika misalnya kita kenalkan atau pertama kali mendengar, dia akan sulit untuk mengingat. Tapi kalau misalnya sesuatu itu mudah diucapkan, nah orang jadi lebih mudah untuk mengingatnya. Selanjutnya, yang penting lainnya adalah hindari kita menggunakan singkatan itu ya. Jadi singkatan. Jadi misalnya kita bikin toko baju YBH. Nah, misalnya YBH itu adalah singkatan nama kita, singkatan pendiri atau nama anak kita. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang pasti akan susah untuk diingat, susah untuk disebut. Jadi justru akan membuat sulit untuk terekam di dalam kepala konsumen. Nah, jadi hindari, yang pertama itu adalah kata-kata yang susah diucapkan, hindari kemudian menggunakan singkatan, dan juga hindari menggunakan angka. Ya, jangan gunakan angka, misalnya mungkin distro 6387. Yang 6387 itu kan angka yang apa maknanya, apa artinya, apa filosofinya, orang nggak peduli. Tapi untuk mengingat hal itu, orang kita buat jadi kesulitan sendiri itu karena harus menghafalkan angka. Nah, jadi hindari misalnya menggunakan angka kemudian terasosiasi oleh diferensiasi ya. Jadi usahakan merek yang kita buat itu bisa membuat orang terasosiasi dengan sesuatu. Jadi contoh misalnya mungkin pangkas rambut idola. Nah, pangkas rambut idola secara otomatis misalnya mungkin membuat berarti dia akan menyediakan model-model yang itu biasanya digunakan oleh para idola. Atau misalnya pangkas rambut K-pop. Nah, jadi sudah kebayang tuh misalnya anak-anak muda yang pengen pangkas rambut, ketika kebayangnya pengen pangkas rambut gaya K-pop, nah mereka akan datang ke pangkas rambut K-pop. Nah, seperti itu ya. Jadi buat merek kita bisa terasosiasi dengan sesuatu yang kemudian menjadi ciri khas kita atau menjadi daya jual kita. Kemudian bisa juga merek itu
didasarkan pada apa yang menjadi produk unggulan. Jadi contoh begini misalnya, ketika kita punya rumah makan, mungkin di rumah makan kita itu ada banyak menunya. Itu ada nasi goreng, ada bakso, ada gado-gado, ada sate, ada ayam panggang. Namun, alangkah baiknya dari semua menu yang ada, kita pilih mana yang paling populer, kita pilih mana yang paling banyak dicari, kita pilih mana yang paling banyak dibeli orang. Dan jadikan itu sebagai merek. Misalnya, dari sekian menu yang ada, itu ternyata orang lebih suka dengan bakso kita. Maka ya kita bisa gunakan bakso ini sebagai brand rumah makan kita. Misalnya rumah makan bakso cetar. Nah, bakso cetar. Nah, jadi orang jadi langsung itu. Ketika misalnya pengen makan bakso, mereka langsung datang ke tempat kita. Karena di tempat kita yang menjadi produk unggulannya adalah bakso tadi gitu, seperti itu. Ya, jadi dalam penggunaan merek ataupun nama usaha itu adalah hal yang sangat penting, harus dipikirkan dengan baik-baik, harus dirancang dengan baik agar kemudian tidak membawa kerugian pada diri kita. Tentunya kita tidak pengen seperti yang terjadi ya pada kasus salon broto ataupun salon aming. Kita pengen bagaimana ketika kita mengenalkan nama bisnis kita, orang langsung ngeh, orang langsung paham apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, apa yang menjadi garansi kita. Baik, demikian video kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.